Yeay! Alright, jadi di video berbincang bareng Putri kali ini kita bakal bahas tentang psikoanalisa. Akan ada 4 hal menarik yang akan dibahas di video ini. Jadi make sure kalian buat nonton video ini sampai akhir untuk tahu lebih banyak mengenai kepribadian manusia. Jadi kita langsung lanjut aja ya ke 4 hal menarik tadi. So, let's get started! Hakikat manusia menurut pandangan psikoanalisa bahwa kepribadian manusia terbentuk atas semua corak perilaku dan hal yang terjadi di masa lalu yang dibawa sedari kecil. Psikoanalisa juga menyatakan bahwa manusia pada dasarnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Tingkah laku seseorang ini ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang sudah ada pada diri seseorang. Psikoanalisa juga memandang manusia sebagai homo volens, di mana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadarnya. Sigmund Freud memvisualisasikan kepribadian manusia sebagai bongkahan es yang terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian paling bawah bernama id, bagian paling atas bernama ego, dan bagian paling tengah adalah superego. Id sepenuhnya ada di alam bawah sadar yang memuat pengalaman masa lalu seseorang, dari kebahagiaan yang akan selalu dikenal dan kejadian yang paling menyakitkan yang sulit untuk dilupakan, yang dapat mengakibatkan timbulnya impuls agresif dan libidinal. Ego adalah sepenuhnya berada pada kesadaran yang merupakan bagian dari kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan serta mengontrol jalannya id. Dan yang terakhir adalah superego yang merupakan bagian dari moral kepribadian manusia, karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh tidak sesuatu dilakukan oleh dorongan ego. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat, terkhususnya norma masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, dari 2 penjelasan tadi, kalian mungkin udah dapat ya sedikit gambaran tentang psikoanalisa itu seperti apa. Mulai dari hakikatnya sampai kepada kepribadiannya yang ternyata dibagi jadi 3. Ada id, ego, dan superego. Nah, sekarang mungkin akan menjawab pertanyaan kalian tentang apakah aku ini termasuk pribadi yang bermasalah ya? Atau malah pribadi yang sehat? Jadi di hal menarik ketiga yang akan kita bahas adalah mengenai pribadi yang sehat dan pribadi yang bermasalah di psikoanalisa. Pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisa adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superegonya, sehingga dalam pribadi itu secara utuh tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan yang berlebihan. Egonya dapat bertindak secara rasional, jadi sesuai dengan kenyataan yang ada dan telah terfilter dengan baik antara keinginan yang membahagiakan dengan ketegangan yang sesuai dengan porsinya, serta dapat menggunakan struktur kepribadiannya secara efektif dan memiliki mekanisme pertahanan diri yang bersifat efektif dan bukannya ekstrim. Sedangkan seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superegonya. Terjadi kecemasan-kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa depannya. Mereka memiliki pertahanan diri yang tidak baik dan akibatnya akan mempengaruhi perilaku atau tindakannya secara nyata. Kecemasan yang berlebihan juga tidak jarang akan meninggalkan trauma yang mendalam yang akan terus menghantui, apalagi ditambah dengan tidak ada seorang pun yang memberikan dukungan kepadanya. Nah, gimana? Jadi, kalian udah tahu nggak kalian tergolong ke dalam pribadi yang sehat atau pribadi yang bermasalah?
Dan buat kalian yang ternyata tergolong ke dalam pribadi yang bermasalah, jangan khawatir, jangan risau, karena di hal menarik keempat yang kita bahas sekarang adalah tentang hakikat konseling dalam psikoanalisa. Ini adalah materi keempat yang paling menarik, jadi make sure kalian buat nonton sampai habis. Di dalam pendekatan psikoanalisa, hakikat konseling adalah agar individu dapat mengetahui ego yang mereka miliki serta mempunyai ketahanan ego yang kuat, yaitu dapat menempatkan egonya pada tempat yang semestinya, yaitu sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superegonya. Konseling dalam pandangan psikoanalisa adalah sebagai proses reedukasi terhadap ego untuk menjadi lebih realistik dan rasional. Proses konseling dititik beratkan pada usaha konselor agar konselinya dapat menghayati, memahami, dan mengenal pengalaman-pengalaman masa kecilnya. Jadi, konselor harus dapat menganalisis benang merah atas permasalahan yang sedang dialami oleh konseli. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, kemudian ditata, didiskusikan, dianalisis, dan ditafsirkan dengan tujuan agar kepribadian si konseli dapat direkonstruksi kembali untuk menjadi lebih realistis dan rasional. Jadi tadi itu adalah 4 hal menarik terkait dengan psikoanalisa. Mulai dari hakikat manusia menurut psikoanalisa itu seperti apa, terus ada struktur kepribadiannya yang ternyata dibagi menjadi 3, terus juga ada pribadi yang sehat dan pribadi yang bermasalah di dalam psikoanalisa itu seperti apa ya, sampai kepada hakikat konseling di dalam teori psikoanalisa. Alright, thank you so much for watching and I'll see you guys in another video.